Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sehat. Ketemu lagi dalam pembelajaran IPS kelas 8 di sekolah. Masih di KD 3.3, menganalisis keunggulan dan keterbatasan ruang dalam permintaan dan penawaran serta teknologi dan pengaruhnya terhadap interaksi antar ruang bagi kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik dapat menganalisis penguatan ekonomi agrikultur di Indonesia dan pengaruhnya terhadap interaksi antar ruang bagi kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Bab 3. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Masih di materi bagian C, kali ini kita akan membahas tentang penguatan agrikultur di Indonesia yang meliputi penguatan agrikultur di Indonesia dan strategi serta pengembangan agrikultur di Indonesia. 2. Penguatan agrikultur di Indonesia. Perhatikan gambar berikut. Gambar apakah itu? Iya, benar, yaitu petani sedang memanen hasil padinya. Pengertian agrikultur yaitu kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, atau untuk mengelola lingkungan hidupnya. Agrikultur dapat pula berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan seperti pembuatan keju dan tempe atau sekedar ekstraksi semata seperti penangkapan ikan atau eksploitasi hutan. Ekonomi agrikultur merupakan upaya peningkatan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam agrikultur biasa dipahami orang sebagai budidaya tanaman, bercocok tanam, atau pembesaran hewan ternak. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Bedakan produk agrikultur dan non-agrikultur. Upaya meningkatkan sektor agrikultur antara lain pemberian subsidi pupuk dan benih yang bertujuan agar dapat menekan biaya produksi sehingga harga jual produk agrikultur dapat bersaing dan terjangkau. Kemudian, mengawasi harga-harga produk pertanian yang bertujuan melindungi petani apabila harga produk terlalu rendah. A. Potensi agrikultur di Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara tropis memiliki potensi pertanian yang sangat baik. Salah satu produk pertanian Indonesia yang berpotensi menjadi andalan adalah produk pertanian segar dalam bentuk buah-buahan dan sayuran. Produk lain yang turut menjadi andalan adalah rempah-rempah dan bahan bakar nabati. Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki sumber daya alam yang banyak untuk produk pertanian. Di sektor pertanian, Indonesia memiliki beragam jenis tanaman. Hal ini didukung kondisi iklim tropis. Di bidang tanaman pangan, Indonesia memiliki tanaman unggulan seperti padi, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan berbagai varietas yang lain. Peran sektor pertanian bagi perekonomian Indonesia. Sektor pertanian menyerap 35,9% dari total angkatan kerja di Indonesia dan menyumbang 14,7% bagi pendapatan nasional Indonesia BPS 2012. Fakta tersebut menguatkan pertanian sebagai megasektor yang sangat vital bagi perekonomian Indonesia. Sektor pertanian di Indonesia merupakan kontributor besar dalam pendapatan nasional, penyerapan tenaga kerja, penyediaan pangan, dan penyediaan bahan baku industri.
Sektor pertanian juga berperan dalam memeratakan pembangunan melalui upaya pengentasan kemiskinan dan perbaikan pendapatan masyarakat. B. Peran agrikultur di Indonesia. 1. Menyerap banyak tenaga kerja. 2. Menyumbang pendapatan nasional. 3. Penghasil devisa negara melalui ekspor komoditas pertanian. 4. Penyedia sumber pangan bagi masyarakat. 5. Menjadi sektor utama pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan. Pembangunan agrikultur di Indonesia. Pembangunan agrikultur atau pertanian di Indonesia mempunyai peranan penting antara lain potensi sumber daya alam yang besar dan beragam, pangsa terhadap pendapatan nasional yang cukup besar, besarnya pangsa terhadap ekspor nasional, besarnya penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini, perannya dalam penyediaan pangan masyarakat dan menjadi bisnis pertumbuhan di pedesaan. Potensi pertanian Indonesia besar, namun pada kenyataannya sampai saat ini, sebagian besar petani kita masih banyak yang tergolong miskin. Hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia. 1. Skala usaha pertanian pada umumnya relatif kecil. 2. Modal terbatas. 3. Penggunaan teknologi masih sederhana. 4. Sangat dipengaruhi musim. 5. Pada umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga. 6. Akses terhadap kredit teknologi dan pasar rendah. 7. Pasar hasil pertanian sebagian besar dikuasai oleh pedagang-pedagang besar, sehingga akan merugikan petani. 8. Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. 9. Kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi petani. Anak-anak, setelah kalian memahami tentang penguatan agrikultur di Indonesia, marilah kita lanjutkan materi strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. 3. Strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. A. Eco farming. B. Distribusi pupuk secara merata. C. Perbaikan irigasi. D. Pembangunan dan perbaikan sarana pertanian. E. Pembukaan lahan baru. F. Penyuluhan pertanian. Dan G. Pembangunan sarana distribusi pertanian. Strategi lain yang dapat dilakukan di sektor agrikultur atau pertanian adalah melakukan pembangunan dan perbaikan berbagai sarana pendukung sektor pertanian, serta pembukaan lahan baru sebagai tempat yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia. Mutu sumber daya manusia yang mampu memberikan konsultasi bagi petani dalam meningkatkan produktivitasnya perlu ditingkatkan. Hal ini merupakan bentuk dukungan bagi petani untuk tetap mempertahankan usahanya di sektor pertanian. Demikian materi pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar. Ketemu lagi lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.